Bu. Nah, biasanya apa yang dilihat di rumah sakit? Bu. Biasanya orang sakit apa lagi? Infus. Infusnya ya benar. Nah, biasanya letak infus dari si itu tuh letaknya di atas atau di bawah atau sejajar? Di atas. Kenapa letaknya di atas? Ada yang tahu? Iya, biar mengalir ke bawah. Nah, cairan infus itulah nanti akan mengalir ke dalam pembuluh darah kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini kan ada membran sel. Nah, membran sel itu fungsinya adalah untuk melapisi melapisi yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu di dalam membran sel itu kan ada yang namanya peredaran. Nah, peredaran darah. Peredaran darah itu pasti ada nih. Caranya itu ada namanya itu transport. Nah, ada yang tahu transport apa aja yang terjadi? Osmosis dan difus. Ya, itu sebelum itu kan ada kan kalau misalnya ada transfer pasif dan transport aktif. Nah, ada yang tahu nggak transfer pasif itu apa aja? Nah, sebelum itu Ibu kasih tahu penjelasannya di kita. Transfer pasif itu merupakan perpindahan zat dari yang berkonsentrasi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Jadi dia nggak memerlukan energi. Ada yang tahu nggak apa ini? Iya benar. Selain difusi apa lagi? Osmosis. Nah, jadi pada transformasi ini ada dua cara, yaitu ada difusi dan osmosis. Nah, selain transformasi ada lagi namanya transfer aktif. Nah, apa bedanya transformasi dengan transfer aktif? Ada yang tahu? Tadi kalau pasif dia nggak pakai energi, kalau aktif pakai energi. Iya benar ya Sarah. Nah, ternyata pada pagi hari ini fokus diskusi kita adalah mengenai difusi dan osmosis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa difusi itu merupakan proses perpindahan partikel itu dari yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, sedangkan osmosis itu merupakan perpindahan zatnya, bukan perpindahan zat, perpindahan larutnya. Larutnya itu seperti apa? Air. Air itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Terus anak-anak itu pernah nggak beli nasi goreng terus ada acarnya? Pernah kan? Terus ada acarnya apa di dalam acar itu? Timun. Terus wortel. Nah, timun sama wortelnya itu kalau anak-anak ibu lihat, anak-anak ibu amatin, bentuknya kayak mana? Bentuknya menyusut atau masih segar atau segar? Makanannya masih segar ya, karena masih segar terus ada yang menyusut. Nah, apa sih yang menyebabkan wortel itu menyusut? Karena perpindahan konsentrasinya. Nah, benar ya. Nah, untuk memperdalam materi tentang difusi dan osmosis, pada siang hari ini kita akan melakukan pengamatan partikel. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu ada kentang. Nah, kentang ini nanti sebagai medianya, ini yang menjadi membran selnya. Lalu ada gula, ada garam, dan ada wadah, ada pisau, ini sendok dan air. Nah, sebelum itu ibu akan memberikan LKPD dulu kepada anak. Setelah perendaman, ukurannya itu mengecil menjadi 2 cm. Nah, teksturnya itu menjadi lunak dengan warna yang kuning pucat. Kemudian, pada kentang yang direndam pada larutan air biasa, sebelum direndam itu ukurannya 3 cm dengan diameter 2 cm. Kemudian teksturnya itu padat atau keras dan warnanya tetap sama dengan yang pada larutan garam, yaitu kuning cerah. Kemudian setelah dilakukan perendaman, ternyata hasilnya itu sama dengan sebelum direndam. Jadi ukurannya tetap 3 cm, teksturnya padat dan warnanya juga tetap kuning. Sekian itu. Oke, terima kasih Aina. Boleh tepuk tangan untuk Aina. Nah, untuk soal yang nomor 2, siapa yang ingin maju? Ibu persilakan pada Aisyah untuk menjawab nomor 2. Lihat dari yang hasil yang garam ini, hasilnya itu dia lebih mencium karena yang konsentrasinya itu dari yang Konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang lebih rendah sehingga menghasilkan kentang tersebut menjadi lebih ciut. Nah, berbeda dengan air biasa. Nah, di air biasa tidak terjadi apa-apa. Ukurannya akan tetap sama dan teksturnya juga sama, bahkan warnanya pun masih sama. Kecuali jika air tersebut dalam suhu yang panas mungkin akan membuat kentang tersebut menjadi lebih lembut. Oke, terima kasih pada
Aisyah. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, Ibu harap 3 perwakilannya maju ke depan langsung. Kepada ya Sarah, Liandi, sama Asyifa, silakan maju ke depan. Soal nomor 3 yaitu apa yang terjadi pada sel-sel kentang yang direndam di larutan darah. Nah, sel-sel kentang yang direndam di larutan garam seperti terlambat pada tabel pengamatan bahwasannya sel-sel kentang ini menyeluruh, maksudnya meluruh ikut bersama larutan garam, sehingga bisa kita lihat di hasil pengamatan dari ukuran saja sudah berbeda, kurang lebih bisa 1 cm jadinya, dan tekstur yang tekstur yang terjadi pada kentang setelah direndam pun berubah juga, pigmen di kentang juga ikut meluruh, ikut bersama garam menjadi lebih pucat. Oke, terima kasih kepada Liandi. Soal nomor 4-nya dipersilakan kepada si Yasa. Baik, soal nomor 4 itu pertanyaannya apa yang terjadi pada kulit jika dimasukkan dan diaduk ke dalam air. Nah, kalau kita ketahui contoh dari memberikan contoh peristiwa osmosis dan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada dalam satu tabung uap teh manis, nah itu terjadi difusi. Jadi contoh dari osmosisnya apa? Acar. Oh iya, bisa acar. Nah, saat proses pembuatan acar itu kan nanti bahan-bahan yang di dalamnya seperti wortel, mentimun itu akan mengeluh karena itu tadi si wortel dan si timun ini kan punya membran sel. Nah, air yang di dalam si timun nama ini akan keluar ke yang berkonsentrasi lebih rendah. Nah, oke, pertama dengan larutan garam dia akan membuat si kentangnya ini menjadi kecil. Nah, kenapa dia menjadi kecil? Karena seperti konsep dari si osmosis tadi, yaitu proses perpindahan pelarut, yaitu dari yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi si kentang ini kan ada si membran permeabelnya. Nah, jadi si permeabelnya ini, yaitu di air yang berada di dalam kentang ini akan keluar ke dalam si air garam ini biar menyeimbangkan keseimbangan dari si air ini. Nah, ada pun faktor-faktornya, yaitu kalau kita lihat ini dari ukuran partikelnya, baru konsentrasi zatnya, baru itulah yang mempengaruhi dari proses-proses difusi. Nah, mungkin sampai sini anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Nah, tidak ada ya, mungkin karena tidak ada yang bertanya, jadi ibu anggap anak-anak ibu sudah memahami materi pada siang hari ini, yaitu mengenai proses difusi dan osmosis. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa kepada ketua kelas, yaitu Liandi. Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pelajaran, ada baiknya berdoa agar pelajaran yang kita pelajari ini menjadi kita doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian pelajaran pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.